Shalom, puji Tuhan, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu melalui Bible Study Online CK7. Pembelajaran kita hari ini sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-14 mengenai nubuat terakhir Yeremia ketika berada di Mesir. Nah, di pasal 43 kita kemarin telah mendapatkan keterangan bahwa Yeremia dipaksa mengungsi ke Mesir. Hal itu atau pemaksaan itu dilakukan oleh para pemimpin, yaitu para perwira dari Yehuda dan juga masyarakat-masyarakat sisa dari pembuangan yang tertinggal di kota Yerusalem. Satu penghinaan tentu saja kepada Allah dan juga kepada hambanya, yaitu Yeremia. Nah, mereka mengharapkan firman Tuhan. Mereka meminta firman dari Allah ditujukan kepada mereka. Mereka mengharapkan Tuhan berbicara kepada mereka melalui Yeremia. Mereka mau mendengar pesan Tuhan dari Yeremia. Tetapi di sisi lain mereka tidak mau percaya dan tidak bertobat dari segala dosa-dosa mereka. Bapak Ibu salam Tuhan, sesungguhnya ada titik dalam hidup manusia. Ada satu waktu di mana seseorang karena saking senangnya berbuat dosa, sampai-sampai dia lupa untuk bagaimana berbuat baik. Ada satu titik di mana seseorang punya batas untuk berbuat dosa. Dan ketika melampaui titik tersebut, maka tidak ada jalan untuk dia pulang. Tidak ada kesempatan dia untuk bertobat, berbalik. Jangan sampai pintu anugerah Tuhan tertutup oleh karena kesenangan kita hidup di dalam dosa. Nanti kita kaget begitu sadar, aduh saya sudah terlalu berdosa ya di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira kehidupan orang Yehuda seperti itu. Mereka senang mendengar firman, suka mencari firman, tapi mereka tidak bisa untuk bertobat dan tidak bisa untuk percaya. Nah, mari sebelum lebih lanjut kita belajar dari pasal 44 kitab Yeremia ini. Kita masuk hadirat Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila sampai hari ini dia berbicara kepada kita, dia menasihati, dia menegur kita. Dan bila sampai saat ini ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, berpaling kepada Tuhan. Inilah waktunya, inilah saatnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ajar kami jalan-jalan. Ajar kami akan kehendak-Mu. Ajar segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Oh Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu. Hanya Yesus segalanya. Kami mau menyembah-Mu. Oh, ya rala barala barala bar. Ya rala barala 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 bar. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami.
Kami pandang wajah-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyembah dan memuliakan Engkau sepanjang kehidupan kami. Kami memuji menyembah Tuhan ketika kami sedang membaca kebenaran firman-Mu. Sehingga seluruh kebenaran kami ditundukkan di dalam hadirat-Mu, dalam kebenaran-Mu. Taat dan tunduk pada mau-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami, urapi kami semua ketika kami membaca dan merenungkan firman ini. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa perjalanan hidup dari Yeremia itu betapa dia mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan melindungi Yeremia dari bahaya, dari ancaman, dari hasil kehancuran Yerusalem. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi biji matanya. Dan Nabi, khususnya Yeremia ini menjadi saksi utama dari penggenapan janji Allah, penggenapan semua firman yang telah pernah dia sampaikan kepada umat atas nama Tuhan. Semua nubuat yang telah disampaikan itu ternyata sangat menyakitkan hatinya, menimbulkan hasil yang sangat parah terhadap kehidupan umat. Tetapi itulah resiko ya yang harus dialami oleh umat karena meninggalkan Allah dan menghujat nama Tuhan. Ada perasaan sedih, ya sangat mendalam yang dirasakan oleh Yeremia karena melihat kondisi umat, melihat kota Yerusalem, melihat bait Allah dihancurkan. Tetapi satu sisi lain dia juga marah terhadap apa dosa yang diperbuat oleh umat Yehuda. Nah, Yeremia sedang menyatakan, sedang menyampaikan perasaan Allah, semua berkecamuk di dalam diri Yeremia antara sedih maupun marah tersebut. Ya, jadi dinyatakan betul-betul dia mau mewakili perasaan Allah, meratapi kemalangan bangsanya umat Yehuda, tetapi dia juga marah dan gemas dengan dosa yang dilakukan oleh orang Yehuda kepada Tuhan. Dalam kondisi memprihatinkan tersebut, sisa Yehuda mengungsi ke Mesir dan tidak mau bertobat juga. Tuhan minta mereka tinggal di Yerusalem, di kota itu, supaya tetap ada isinya, mengelola apa yang ada. Tetapi mereka takut nanti datang lagi orang-orang Babel, lalu kemudian mereka mengungsi, lari ke Mesir. Tuhan tidak minta mereka pergi ke Mesir, Tuhan melarang mereka ke Mesir. Jadi hukuman apapun yang diberikan kepada orang-orang itu, orang-orang Yehuda, mereka juga berusaha menghindari tapi nggak bisa menghindari. Mereka tetap menolak Tuhan. Di dalam kondisi sudah kena bencana, masalah, dihukum, mereka tetap menolak Tuhan. Mereka tetap tidak menerima, tidak mau percaya terhadap pesan yang datang daripada Allah dan tetap melakukan praktek penyembahan berhala sampai kapanpun. Nah, ini disebut titik di mana mereka saking senangnya dengan dosa, lalu mereka tidak bisa berbalik lagi kepada Tuhan. Saking gemarnya berbuat dosa sampai lupa apa itu baik, apa itu benar. Mereka nggak bisa lagi bedakan. Jadi betul-betul bangsa ini rusak dan murtad di hari hadapan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yeremia pasal 44 ini. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-44. Nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir, buku saya halaman 867. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu.
Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kekejian yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah kucurahkan dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun. Bapak Ibu saudara Tuhan, beberapa alasan mengapa Tuhan menghukum dan menghancurkan Yerusalem dikemukakan kepada seluruh umat yang sisa tersebut, supaya mereka tahu bahwa hal itu dikarenakan murni karena kejahatan yang telah mereka lakukan di masa lalu. Bukan sekedar karena Tuhan iseng menghukum mereka, bukan karena sekedar Tuhan tidak kurang kerjaan gitu ya, lalu sembarang menjatuhkan sanksi kepada umat. Tidak sama sekali. Ini murni datang daripada dosa dan kejahatan umat Israel. Yang pertama yang orang Israel lakukan, kejahatan yang mereka perbuat adalah mereka membakar kurban bakaran, persembahan, dan beribadah kepada Allah lain yang bukan Allah sesungguhnya, yaitu kepada Allah-Allah yang tidak mereka kenal. Mereka mengikuti dan melanjutkan praktek jalan yang salah, praktek kehidupan yang menjijikan dari leluhur-leluhur mereka. Mereka senang untuk memberontak kepada Allah. Yang kedua, mereka itu mencari pengetahuan yang salah. Mencari pengetahuan yang salah, mendengarkan informasi juga yang salah. Senang dengan informasi-informasi yang menyesatkan. Lalu mereka melayani dewa-dewa yang tidak mereka kenal itu. Yang diperkenalkan bukan Allah yang sesungguhnya. Yang mereka terima dari para nabi palsu, daripada para imam adalah Allah yang lain, bukan Allah Yahweh. Yang ketiga, mereka itu memberi respon yang salah terhadap situasi hidup yang sedang mereka alami. Ketika nabi-nabi Allah berbicara, pesan yang Tuhan mereka terima, mereka tidak percayai itu. Bayangkan, dari Musa sampai ke Yeremia, nabi terakhir ketika mereka sampai duduk atau keluar dari negeri Yerusalem, masuk ke Yerusalem, sampai mereka keluar dari Yerusalem, nabi-nabi semua berbicara tentang Allah. Dan mereka tidak menyimak, tidak membuka telinga mereka untuk berbalik dari dosa dan kejahatan mereka. Setiap kali mereka bikin salah, diberitahu, aku telah mengutus utusanku, nabi-nabiku, untuk berbicara kepada kalian. Tapi kalian menolak mereka, tidak mau mendengarkan, tidak mau mentaatinya. Apa aplikasinya buat kita, Bapak Ibu Tuhan, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 atau 7 ini? Bahwa hendaklah masing-masing kita membuka telinga, membuka hati untuk merespon, lalu belajar untuk taat kepada firman yang kita telah dengar, yang telah kita baca. Respon yang baik dan taat kepada perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah. Agar apa? Agar kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kasih kepada kekudusan Allah itu menuntut kebencian terhadap semua hal-hal yang tidak kudus, yaitu disebut juga dosa. Perkara-perkara yang bertentangan dengan Allah, dengan kehendak Allah, harus kita benci. Itu namanya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan berarti sekedar kita menyanyi, rajin ke gereja, tetapi kemudian mempraktikkan perkara-perkara yang jahat terus-menerus. Itu namanya kita tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti kita mendengarkan firman Allah. Kita respon terhadap kebenaran itu dan kita bertobat. Kita membenci segala dosa dan kejahatan. Itu namanya mengasihi Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Sampai ayat yang ke-14. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapakah kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi?
Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu. Yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar, mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan, dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir, sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda, kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Kondisi mereka yang mengungsi ke Mesir dipaparkan di sini bahwa mereka sendiri akan mendatangkan hukuman atas diri mereka sendiri karena memilih untuk mengungsi ke Mesir. Nah, dalam kondisi mengungsi itu mereka tak melakukan segala kejahatan mereka. Tidak disebutkan cuma gara-gara raja-raja mereka berbuat jahat, pendahulu-pendahulu mereka, para pemimpin mereka, orang tua mereka, tetapi mereka sendiri, para pengungsi ini juga adalah pendosa-pendosa yang memberontak di hadapan Allah. Istri mereka dan anak-anak mereka juga terlibat di dalamnya. Tak ada seorang pun yang benar di sini dilihat. Kejahatan sudah menjalar sampai ke seluruh area kehidupan, ke roh, jiwa, bahkan tubuh mereka. Pikiran, kehendak, perasaan mereka, semua dikuasai oleh dosa. Allah mengingatkan kejahatan nenek moyang mereka, supaya mereka tahu bahwa dari orang tuamu jahat, rajamu jahat, semua jahat. Semua area bidang kehidupan itu jahat di mata Allah. Mereka bahkan tidak mau bertobat, sampai generasi sisa yang sudah mau mengungsi ke Mesir itu juga tidak mau bertobat. Sudah mendengar firman, bahkan ancaman yang sangat nyata di depan. Nubuat disampaikan begitu keras, mereka juga tidak akan bertobat. Bayangkan sampai sudah mengalami kehancuran sedemikian parah, tidak ada titik untuk mereka berpaling atau bertobat. Akibatnya apa? Mereka dipisahkan dari Allah, diacuhkan oleh Allah, dijauhkan dari sumber kehidupan, dijauhkan dari sumber pengharapan. Ini namanya terpisah dari Allah. Nggak ada lagi merasakan hadirat Allah, nggak ada lagi merasakan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, merasakan bagaimana tidak disertai oleh Tuhan. Banyak orang-orang percaya yang serius dengan Tuhan, satu hari tidak bisa doa, tidak atau lupa berdoa atau tidak masuk hadirat Tuhan, tidak mengalami yang namanya lawatan Tuhan, itu sangat-sangat menyakitkan rasanya. Orang yang sudah terbiasa doa fajar, kemudian sehari nggak doa fajar, itu rasa gersang. Orang yang sudah biasa rajin baca Alkitab, rutin baca Alkitab, menyimak, mempelajari, itu rasanya sangat kering ketika satu hari terlewatkan tanpa membaca firman. Dia merasakan hampa rasanya, saya nggak mendapatkan tuntunan Tuhan hari ini, saya lupa baca firman, gitu. Nah, perasaan seperti itu dibuat ngeri dalam diri dari para buangan ini, para pengungsi ini. Akan mereka alami satu situasi yang sangat-sangat sulit untuk mereka lupakan. Ternyata terpisah dari Allah itu sangat mengerikan. Dosa yang memisahkan kita dari Allah. Ya. Dan diberitahu mereka akan mengalami penderitaan, itu yang kedua. Semua yang lari ke Mesir akan mati. Diberitahu oleh pedang, oleh kelaparan, oleh sampar, oleh apapun juga. Intinya mereka pasti mati. Yang ketiga, mereka akan mengalami rasa malu karena terkutuk. Jadi aib. Lalu mereka diusir dari negeri dan menderita karena rindu untuk pulang, untuk kembali. Tapi tidak bisa kembali. Nah, ini hukumannya.
Merindukan sorga tapi nggak bisa kembali ke sorga. Wah, itu berat sekali Bapak Ibu Tuhan. Nah, ayat yang ke-15 sampai 19 kita akan lanjutkan bacaan kita. 15 sampai 19, demikian firman Tuhan. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain, dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros, katanya, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan. Kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan, tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya? Waduh, ini cukup mengerikan Bapak Ibu saudara Tuhan. Betapa bebalnya hati mereka. Pantas mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, umat yang sangat tegar tengkuk, keras kepala. Mereka menolak Tuhan dan menolak hambanya, menolak Yeremia, menolak pesan yang disampaikan juga. Berbagai tragedi yang mereka alami telah melenyapkan iman mereka. Ketakutan, lalu kematian, sampai-sampai mereka itu suatu penyesalan yang dalam dari diri mereka itu sudah nggak keluar lagi, nggak ada sama sekali, nggak ada penyesalannya. Mereka cuma pasrah saja dalam dosa. Sudah basah, udah sekalian aja mandi, kira-kira begitu. Wah, jika mati, udah matilah. Kalau masih diizinkan hidup, hiduplah. Tetapi dalam keberdosaan, itu mengerikan sekali. Kehancuran dan pembuangan ke Babel, kematian, tidak bisa mengubah hati mereka. Tidak membuat hati mereka luluh, lalu kemudian tunduk di hadapan Tuhan. Tetapi justru memunculkan isi hati mereka yang sesungguhnya. Hati yang sangat egois. Hati yang menganggap bahwa korban kepada Ratu Sorga, yaitu Ishtar atau Dewi Asyur dan Dewi Babel, yang dikenal sebagai Asitoret, yaitu istri dari Baal, yang juga dikenal sebagai Molok, Bapak Ibu saudara Tuhan. Asitoret itu dianggap sebagai Dewi Kesuburan. Jadi mereka mau persembahkan korban kepada Dewi Kesuburan ini. Istri dari Dewi Kesuburan. Makanya perempuan-perempuan itu mempersembahkan korban karena perempuan-perempuan punya ilah-ilah itu. Ya, waduh, ini Bapak Ibu saudara Tuhan sangat-sangat jahat, sangat-sangat mengerikan apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Nah, mereka mencari kemakmuran dan kenyamanan hidup. Tetapi selanjutnya yang mereka alami adalah sesuatu yang berbeda. Kelaparan, pedang, kehancuran, kegagalan. Ya, bahwa semua yang mereka alami, penderitaan, kesukaran yang mereka alami, mereka balik tuduhkan itu adalah perbuatan Allah. Karena Allah yang kurang berkuasa, Allah yang kurang power, tidak bisa menunjukkan kehebatannya sebagai Allah yang kami sembah sebagai Allah Israel. Makanya itu kami menyembah dewa-dewa ini. Dengan dewa-dewa itu kami mengalami hidup makmur, kami hidup senang, bahagia. Dikatakan tadi, mereka punya alasan. Kenapa mereka bisa menyembah Ratu Sorga? Banyak orang juga berkata, kenapa kami datang ke Gunung Kidul? Sebab di Gunung Kidul kami dapat kekayaan, kebahagiaan. Bapak Islam Tuhan, dunia, iblis, setan bisa memberikan hal itu dalam kesementaraan. Semua adalah jebakan, perangkap, trap yang dikasih supaya apa kita terjerumus terus dalam dosa. Nah ini, ngerinya dosa, ngerinya si iblis. Cara dia untuk mencuri, membunuh dan membinasakan umat Tuhan. Jadi dengan membakar korban pada Ratu Sorga itu,
Para wanita-wanita itu telah membantu para suami untuk memperoleh kemakmuran hidup. Ya, jadi suami dan istri bersama-sama, suaminya kepada berhala laki-laki, yang perempuan kepada berhala perempuan. Mengerikan ya, sekeluarga. Otomatis ini turun-temurun terjadi dan menjadi dosa bangsa yang sangat mengerikan di hadapan Tuhan. Lalu ayat 20 sampai ayat yang ke-30 kita bacakan bagian ini. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu, katanya, justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan menjijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi runtuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk, seperti yang dinyatakan sekarang ini. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu, dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nasar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nasarmu dengan baik. Maka dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di segenap tanah Mesir, dengan berkata demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Fir'aun, Hofra Raja Mesir, ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Sama seperti aku telah menyerahkan Zedekia Raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Nah, ini tanggapan Yeremia kepada kaum sisa. Karena mereka telah memenuhi nasar untuk menyembah Ratu Sorga, maka Allah bersumpah untuk memunahkan mereka, berantas mereka semua dengan segala macam kutuk yang ada dan hanya menyisakan jumlah yang kecil. Jadi Allah menyerahkan mereka kepada Nebukadnezar. Caranya apa? Fir'aun Mesir ditaklukkan, lalu semua orang-orang yang diam di Mesir akan dimusnahkan. Pesannya buat kita pada hari ini lewat pasal 44 ini apa? Dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Kekerasan hati untuk tidak bertobat dan tidak mau meninggalkan kefasikan hanya akan menghancurkan hidup kita sendiri. Kefasikan itu akan menutup pintu pengharapan dan kemudian menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Tuhan, mari belajar untuk terus mempersembahkan hidup kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita hanya bagi Tuhan. Dia penebus kita, Dia yang memiliki hidup kita. Hanya kepada Dia saja kita bisa mengabdi. Kita mencintai Allah yang benar. Tuhan yang memiliki hidup kita. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyertai. Tuhan yang memberi kita kehidupan. Dan bukti kita mencintai Tuhan adalah kita membenci dosa.
dan segala perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa tunduk, taat, dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Sebab apa? Roh Kudus Allah ada di dalam kehidupan kita. Dengan Roh Kudusnya kita dimampukan untuk hidup sesuai jalan, sesuai cara, dan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Hari lepas hari kita akan dimampukan untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus Allah kita. Amin. Tundukkan kepala kita mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan buat renungan firman Tuhan pada hari ini. Dari Yeremia pasal yang ke-44 kami mengucap syukur. Engkau Allah terus memperingati kami sekalipun penghukuman sudah di depan mata ataupun telah dialami. Tetapi Engkau terus berbicara. Engkau terus memperdengarkan suaramu. Engkau tidak pernah berhutang atas apa yang sedang kami alami. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia. Bahkan puncak Engkau berbicara secara nyata bagi kami adalah Engkau memberikan Kristus bagi kami untuk keselamatan kami. Kami mengucap syukur juga bahwa dalam kesempatan itu kami bisa merespon akan kasih anugerah-Mu. Di dalam Kristus kami hidup dan bagi Kristuslah kehidupan kami persembahkan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap keluarga, rumah tangga yang telah merespon panggilan Allah untuk berlaku setia dan taat kepada kehendak-Mu. Berkati kami semua, pribadi lepas pribadi. Berkati gereja-Mu, berkati para pemimpin. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah, arahkan hatimu dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Amin.